Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan, NIM 2024102001 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan dari modul 7 praktikum Data Mining Naive Bayes Classification. Untuk tugasnya di sini, untuk soal yang pertama, ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adulnya masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Untuk yang kedua, untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Oke. Untuk yang pertama, di sini kita upload dulu file iris.csv-nya dan adul.csv-nya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke query-nya. Di sini untuk yang pertama saya mengimport beberapa library, yaitu ada library Pandas, library Scalar, model selection, dan import train test split-nya. Untuk itu from Scalar Naive Bayes import Gaussian NB. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini udah tercentang hijau, berarti untuk ke bawahnya akan bisa dijalankan. Untuk yang pertama di sini df iris sama dengan pd.red.csv. Di sini saya memasukkan file irisnya.csv yang akan menampilkan output sepalen, sepal width, petal width, dan variasinya. Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini akan keluar output seperti ini. Untuk selanjutnya menentukan data dan target, di mana data dan target ini menggunakan data iris, dan dari df irisnya saya drop untuk variasi axis sama dengan kolomnya. Untuk targetnya sendiri di sini df iris dan variasi. Oke. Nah, di sini data iris.head-nya. Langsung saja kita eksekusi, dan di mana outputnya akan keluar sepalen, sepal width, petalen, dan petal width. Terdapat angka-angka seperti ini, mulai 5,1 sampai 0,2 yang terakhirnya. Untuk target head-nya di sini akan langsung saja kita eksekusi, keluar setosa dan nama variasi dan tipe berdasarkan objeknya. Oke, untuk selanjutnya melakukan training. Di sini saya melakukan training menggunakan xtrain, x_test, y_train, y_test. Untuk di situ menggunakan train test split, data iris targetnya. Untuk menentukan ukurannya di sini menggunakan 0,2, untuk random state-nya itu 100. Jadi 0, seperti yang diminta pada soal tadi, menggunakan 0,2, 0,3, dan 0,4. Untuk random state-nya itu sama 100. Di sini menggunakan model Gaussian NB. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini udah tercentang hijau, berarti aman, tidak error. Untuk selanjutnya mencari akurasi dataset data tes 0,2-nya. Di sini menggunakan query model fit, di mana x_train dan y_train, dan saya memprint data tes 0,2-nya dengan akurasi format model score test y_test. Untuk mencari akurasinya data tes 0,3 sama seperti mencari akurasi data tes pada 0,2, begitu pula dengan mencari akurasi data tes 0,4-nya sendiri menggunakan model fit juga. Untuk
print dataset yang tes 4 itu. Di sini menggunakan dataset data tes 0,4 dengan akurasinya sama, format modelnya score test x underscore test 2 dan y underscore test 2. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini akan dikeluarkan output seperti ini. Untuk data tes 0,2-nya dengan akurasi 0,97, untuk data tes 0,3-nya dengan akurasi 0,9, dan yang terakhir data tes 0,4 dengan akurasi 0,97 sama kayak data tes 0,2-nya. Di sini saya akan mencoba untuk mengkombinasi antara sepal length, sepal width, petal width menggunakan data iris dot drop. Di sini saya akan menghapus kolom petal length. Oke, langsung saja kita ke data iris dot head-nya. Di sini langsung saja kita jalankan. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah tabel cuma 3 seperti yang ditunjukkan untuk kombinasi tersebut. Ada sepal length, sepal width, dan petal width. Untuk melakukan trainingnya di sini sama seperti yang tadi, menggunakan x underscore train, x underscore test, y underscore train, dan y underscore test. Dengan train test splitnya menggunakan data iris, target test, dan ukurannya menggunakan 0,2 sampai 0,4, random state-nya sama 100, menggunakan model Gaussian NP. Untuk mencari akurasi data tesnya, data tes yang 0,2 yang ini, yang pertama ini, menggunakan model fit x underscore train dan y underscore train, di mana print data tesnya 0,2 dengan akurasi perbandingan 2f per n. Format modelnya model.score x underscore test y underscore test. Oke, untuk mencari akurasi data tesnya yang 0,3 sama, yang 0,4 juga sama, cuman beda di x testnya ini 2, yang di sini nggak ada, yang di sini 1. Jadi berurutan mulai dari 0, 1, 2. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini akan ditampilkan data tes 0,2-nya dengan akurasi 0,97. Untuk data tes 0,3-nya akurasinya 0,96. Untuk data tes 0,4-nya memiliki dengan akurasi 0,97. Di sini saya akan mencoba untuk mengkombinasi antara sepal width, petal width. Menggunakan data iris, di sini saya akan menghapus kolom sepal length. Oke. Nah, di sini akan ditampilkan output seperti ini, sepal width dan petal width pada kolomnya, cuman berisi 2 kolom. Untuk melakukan trainingnya sama seperti pada bagian yang atas tadi, menggunakan ukuran 0,2 sampai 0,4, random state-nya yaitu 100. Menggunakan model Gaussian NP. Untuk mencari akurasi data tesnya sama kayak yang di atas. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, hasilnya sama seperti yang saya jelaskan seperti sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke menuju permasalahan pada fungsi adulnya. Di sini saya sudah mengupload file adulnya terlebih dahulu .csv pada bagian ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah data serta kolom-kolom mulai S, word class, dan seterusnya. Oke, untuk di sini saya akan menghapus data bertipe string
yaitu saya akan menghapus tabel work class, education, marital status, dan seterusnya yang bernilai true. Oke. Nah, apabila sudah tercentang hijau seperti ini, berarti itu sudah menghapus salah satu dari kolom yang sudah disebutkan tadi yang bernilai true. Apabila ini di run 2 kali, akan kemungkinan terjadi error. Oke, langsung saja kita coba. Nah, jadi untuk pengedropan sendiri itu kita hanya eksekusi dari data adunya terlebih dahulu di run. Untuk yang menghapus data bertipe stringnya yaitu cuman dieksekusi sekali, kalau 2 kali tidak bisa. Jadi untuk selanjutnya menentukan data dan target, di sini saya akan menghapus kolom income dan targetnya yaitu default.income. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini udah centang hijau untuk target headnya, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini terdapat kurang lebih sama dengan 50k, sama untuk namanya income, data tipenya itu sebagai objek. Oke, lanjut saja kita ke selanjutnya. Di sini ada gender sama dengan pd.get dummies, menggunakan dummies di sini. Data adunya diimport ke sini menggunakan gender get untuk mengetahuinya. Langsung saja. Nah, di sini akan ditampilkan data dan kolom female sama male, di mana female-nya itu 0 rata-rata, yang male-nya itu 1 rata-rata. Jadi langsung saja kita ke penyelesaian selanjutnya. Di sini menggunakan data adul sama dengan pd concat, mana di sini menggunakan concat. Oke, langsung saja. Nah, di sini juga saya akan mencoba untuk menghapus kolom gender female yang true. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada kolom gendernya, cuma ada X and with education-nya dan seterusnya. Di sini ada kolom male yaitu 1, berisi 1. Yang 0 ini kemungkinan keliru, kalau yang 1 ini sudah benar. Untuk melakukan training sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menggunakan xtrain, di mana x underscore test, di mana y underscore train, dan di mana y underscore test menggunakan train test split, data adul dengan target dan test size ukuran 0,2 sampai 0,4 sesuai yang diminta pada soal yang tadi. Untuk random state-nya itu sama menggunakan angka 100. Untuk modelnya di sini menggunakan Gaussian NP. Oke, untuk mencari akurasi data tesnya 0,2 menggunakan model fit x underscore train dan y underscore train. Untuk print data tesnya 0,2 dengan akurasi perbandingan 2 f per n. Format modelnya itu score x underscore test dan y underscore test. Untuk mencari akurasi data tes 0,3 dan 0,4 nya itu sama, cuman beda di model skornya saja. Yang saja kita eksekusi dan hasilnya akan keluar seperti ini, di mana data tes 0,2 dengan akurasinya yaitu 0,80 dan data tes 0,3 dengan akurasinya 0,80 sama 0. Terus data tes 0,4 nya dengan akurasi 0,79. Oke, selanjutnya di sini adul kolom. Di sini saya akan mencoba untuk
menghapus kolom FNLWT, capital gain, capital loss. Nah, langsung saja data adul.head-nya dipanggil. Langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini kolom yang sudah di drop ini sudah tidak ada. Akan muncul kolom age, educational name, course per week, dan mail. Oke, untuk melakukan trainingnya sama seperti yang saya jelaskan seperti tadi. Ini saja kita eksekusi. Sini data tesnya 0,2 dengan akurasi 0,80, data tes 0,3-nya dengan akurasi 0,81, dan data tes 0,4-nya dengan akurasi 0,81. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menghapus kolom horse per week dengan data adul.head. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada horse per week-nya. Tinggal kolom age, educational name, dan mail. Terdapat sebuah output angka-angka sesuai pada kolomnya. Untuk selanjutnya melakukan training sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menggunakan model Gaussian NB untuk mencari dataset data tes 0,2 sampai 0,4-nya sendiri itu sama. Jadi di sini oke, langsung saja kita eksekusi. Nah, di sini data tes 0,2 dengan akurasi sama dengan 0,80, untuk data tes 0,3-nya dengan akurasi 0,80, data tes 0,4-nya dengan akurasi 0,80. Di sini untuk data tesnya 0,2 sampai 0,4, untuk outputnya itu sama semua karena sudah di convert atau dieksekusi dari atas yang mulai memasuki ini data adulnya sendiri. Terdapat pengurangan dari 1 dan bisa juga nambah 1. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya tentang naive Bayes ini di data mining kelas A. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.